Assalamualaikum sahabat travelers, kembali lagi di channel Video. Di video kali ini kita lagi ada di Masjid Agung Lamongan. Seperti apa acaranya? Tonton aja video ini sampai habis. Kota Lamongan menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Timur. Tidak hanya wisata bahari, namun juga wisata religi. Banyak tempat-tempat religius yang akan menambah keyakinan kita kepada Sang Pencipta terdapat di Lamongan. Salah satu yang populer adalah Masjid Agung Lamongan. Masjid Agung Lamongan terletak di Jalan Kiai Haji Hasyim Ashari nomor 11, Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di Masjid Agung Lamongan, kita bisa melihat dua buah gentong air yang terbuat dari batu yang diletakkan di kedua sisi gapura pintu depan masjid tersebut. Konon, gentong itu milik putri kembar kerajaan Kediri, yakni Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang kala itu hendak melamar putra kembar Bupati Lamongan, yakni Panji Laras dan Panji Liris. Masjid ini menjadi salah satu ikon kota Lamongan. Ketika melakukan aktivitas wisata religi, tidak lengkap rasanya bila tidak berkunjung ke Masjid Agung Lamongan. Masjid Agung Lamongan punya cerita sejarah yang tak kalah menarik dengan makam peninggalan tokoh-tokoh Islam terdahulu. Masjid yang berada di jantung kota ini sudah dibangun sejak tahun 1908. Masjid ini memiliki arsitektur Jawa yang dipadukan dengan corak Islam. Gaya bangunan masjid berarsitektur khas Jawa, bercungkup susun tiga sebagai perlambangan dari iman, Islam dan ihsan. Seperti corak arsitektur masjid khas Nusantara pada masa lampau, cungkup susun tiga juga merupakan simbol kesejalinan antara Islam dengan budaya Nusantara. Masjid Agung Lamongan saat ini memiliki dua buah menara tinggi di bagian depan sisi kanan dan kiri masjid. Sedangkan di dalam masjid terdapat Al-Quran raksasa, berukuran sekitar 2,5 meter. Ada juga beduk berukuran besar. Model bangunan terlihat sangat cantik dan megah dengan hiasan ornamen pada pintu, langit-langit yang berhias lampu indah, serta pilar yang kokoh. Masjid ini memiliki tiga pintu, yaitu pintu depan, pintu selatan, dan pintu utara. Biasanya para jamaah laki-laki bisa menggunakan pintu sebelah selatan, sedangkan jamaah perempuan menggunakan pintu sebelah utara. Bangunan masjid yang sekarang, sedikit berbeda dengan bangunan asli di zaman dulu. Namun, secara keseluruhan tidak mengubah bentuk dan bagian-bagian di dalam masjid. Bangunan pertama kali masjid yang masih terjaga sampai saat ini diantaranya yaitu atap tumpang susun 3, 4 buah tiang lengkap dengan ukiran tulisan Arab, serta keberadaan lampu tumbuhan. Pembangunan Masjid Agung Lamongan pertama kali dilakukan oleh Mbah Yai Mahmud dari Bojonegoro dimulai pada tahun 1908. Atap masjid berasal dari kayu jati berbentuk garis-garis. Kemudian terdapat 4 tiang yang juga berasal dari kayu jati dengan ukiran-ukiran khas kota Jepara. Kemudian dilakukan pembangunan yang kedua pada tahun 1970 oleh Kiai Haji Mastur Asnawi. Ketika itu ditambahkan sebuah menara yang menyerupai Masjid Qiblataini di Madinah. Hal ini disebabkan karena Kiai Haji Mastur Asnawi telah tinggal lama di Arab Saudi. Pembangunan menara ini selesai dalam waktu 1 tahunan. Sedangkan pembangunan yang ketiga dilakukan pada tahun 1982. Karena semakin banyaknya jamaah yang datang ke masjid, sehingga pengurus atau takmir Masjid Agung Lamongan melakukan musyawarah dan hasilnya adalah diadakannya perluasan area timur dan utara. Ketika pembangunan yang ketiga ini, ada tambahan beberapa ukiran kaligrafi yang diletakkan di atas kubah. Kemudian di sebelah kanan serta kirinya bertuliskan Asmaul Husna. Asmaul Husna memiliki makna tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di ruangan ini juga diletakkan 4 tiang dengan ukiran kaligrafi serta tumbuhan, dan juga terdapat 12 tiang kayu polos.
Pada tahun 2011 silam, merupakan kali keempat terjadinya pembangunan di masjid ini. Pembangunan diketuai oleh Kiai Haji Abdul Aziz Khoiri. Pembangunan kali ini diadakan pelebaran tanah masjid sampai ke selatan mencapai Jalan Basuki Rahmat dan penambahan pintu gerbang di area selatan. Kemudian juga pembangunan menara kembar di bagian depan masjid dengan tinggi mencapai 53 meter yang mengambil perumpamaan usia Rasulullah ketika berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Meskipun pembangunan di Masjid Agung Lamongan cukup besar, namun tidak meninggalkan unsur budaya dan tetap melestarikan khazanah budaya nasional. Di sini benda-benda cagar budaya tetap terjaga dengan sangat baik. Beberapa barang peninggalan sejarah berupa gapura utama, 2 gentong air, 2 batu pasujudan, 2 sumur, dan komplek pemakaman Waliullah. Benda-benda cagar budaya inilah yang membuat masjid selalu ramai oleh para wisatawan yang tidak hanya ingin beribadah, namun juga memperkaya pengetahuan dan sejarah. Tidak hanya sebagai sarana dakwah agama Islam, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa masjid ini menyimpan beberapa peninggalan cagar budaya yang memiliki kisah unik di dalamnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah 2 buah gentong air yang dibuat dari batu. Letaknya ada di sisi depan gapura pintu masjid. Menurut cerita, gentong batu tersebut merupakan kepunyaan putri kembar kerajaan Kediri bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, yang kala itu ingin meminang kedua putra kembar Bupati Lamongan bernama Panji Laras dan Panji Liris. Konon kisah pernikahan antara sang putra bupati dan putri raja adalah sebagai usaha Adipati Kediri untuk menjalin hubungan dengan kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Tujuan ini membuat Bupati Lamongan agak ragu untuk memilih menerima atau menolak lamaran tersebut. Untuk menyetujui hubungan ini, Bupati Lamongan memberikan 3 persyaratan. Syarat pertama yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus masuk agama Islam. Syarat kedua yaitu pihak perempuan yang harus melakukan prosesi lamaran ke pihak keluarga mempelai laki-laki. Syarat ketiga yaitu pihak pengantin perempuan harus menyediakan hadiah gentong air serta alas tikar yang semuanya harus berbahan batu. Ketiga persyaratan itu telah disanggupi oleh Kerajaan Kediri, dan mengirim kedua putrinya untuk datang melamar ke Bupati Lamongan. Karena segala persyaratan telah terpenuhi, akhirnya Bupati Lamongan harus mengadakan prosesi pernikahan. Akan tetapi, pernikahan ini dibatalkan karena kedua putra kembar Bupati Lamongan yaitu Panji Laras dan Panji Liris tidak menyetujuinya. Kemudian, tercetuslah perang antara Kadipaten Lamongan dengan Kerajaan Kediri. Itulah sekilas tentang Masjid Agung Lamongan yang indah dan penuh dengan nilai sejarah. Bagaimana? Sudah pernah berkunjung ke sini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.